kan kalaupun memang orang istilahnya nggak mungkin juga, karena masa dia nembus pintu, karena suara langkahnya tuh dari teras dapur, sementara dapur dari kamar gue kan cuman sekat doang gitu kan. Terus kok, salam dari Bayan yang baru mampir di channel Yunan. Kenalin dulu, gue Manyun. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik ya. Hari ini gue mau cerita mistik, geng ya. Di video gue sebelumnya, gue ada cerita pengalaman waktu gue liburan di Itali ya. Dan sekarang gue mau cerita ini pengalaman gue liburan ke Kroasia, gengs ya, yang tepatnya itu sekitar bulan Juli ya, 2018 gitu kan. Ini liburan pertama gue ke Kroasia, gengs ya, gunakan mobil, gengs ya, karena jaraknya dari Jerman ke Kroasia itu sekitar 800 km, gengs ya. Itu makan waktu sekitar antara 7 sampai 8 jam gitu. Kita berangkat dari rumah menuju Kroasia itu sekitar jam 7 jam 8, gengs ya. Itu sampai di sana sekitar jam berapa ya waktu itu ya? Kayaknya mau sore ya. Jam 3 jam 4-an lah ya. Gue lupa ingat, pokoknya sore lah ya gitu kan. Udah keluarin barang kan, barang-barang kita gitu kan. Itu asli tempatnya tuh besar banget, gengs ya. Dan posisinya itu memang di bener-bener hutan pinus, dan gue tuh dapat tempatnya itu di ujung, bener-bener di ujung, paling ujung istilahnya gitulah ya. Di nomor 2, nomor 1 kosong kan. Ini modelnya tuh kayak apa ya, kayak one mobil itu kayak tempat camping gitu ya. Ya Allah, ini buset, udah naik gunung, ini pohon pinus semua gitu kan. Tapi memang kalau gue lihat di bawah pemandangan, view-nya tuh bagus sekali gitu kan. Oke. Gue terkesima dengan keadaan gitu ya. Intinya tuh keadaan tuh memang walaupun hutan gitu kan, tapi itu bagus gitu kan. Dan waktu sore itu kan memang banyak orang, gengs gitu kan. Banyak anak-anak yang main gitu kan. Terus juga orang orang bule-bule juga kan ya, lagi pada barbekyuan gitu kan. Pokoknya rame lah ya. Gue tuh nggak berpikir macem-macem lah, enggak, memang tempatnya oke, asik gitu kan, meskipun jauh dari mana-mana gitu kan. Gak cerita karena memang gue capek ya gitu kan. Jadi gue tidur tuh abis dari situ kita masukin barang ya. Nggak lama suami masak, terus kita tidur gitu. Jadi gue nggak sempet survei lihat-lihat gitu keadaan malam tuh, nggak gitu ya, gengs ya. Jadi gue langsung tidur aja karena posisinya capek gitu kan. Udah, kita tidur ya. Setelah 3 hari gue di tempat itu, gengs ya, gue nyaman lah ya gitu kan. Sampai malam pun gue jalan gitu sama suami gue gitu kan. Kita lihat-lihat gitu kan, masih daerah kisaran tempat kita tinggal aja gitu kan. Udah jalan-jalan, udah. Terus besoknya kalau nggak salah ya, setelah 4 harian gitu ya, terus hujan, geng, seharian gitu kan. Sepi dong otomatis kan, karena juga persiapan kita masih ada gitu kan. Jadi kita gak kemana-mana gitu. Jadi kita leha-leha di wonung kita aja gitu kan, di tempat kita sewa ini aja gitu kan. Kita santai-santai gitu kan. Udah sampai malam, karena kita terlalu enjoy mungkin ya, jadi habis makan malam kita tidur gitu kan. Tidur itu masih gerimis ya, gengs ya, posisinya masih gerimis. Ya udah, tiba-tiba jam berapa ya, mungkin sekitar jam 1 jam 2-an ya, antara jam segitu gue kebangun, gengs. Gue kebangun sentak gitu ya, karena gue ngerasa tuh ini kayak ada orang jalan gitu ya di depan teras gitu kan. Karena lo tau gak sih, lantainya itu kan bukan ubin ya, kayak papan gitu kan. Jadi kan lo
kedengeran dong kalau suara langkah gitu kan, krek 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 gitu, kedengeran kan. Posisinya itu di teras gitu kan, jadi gue tersentak gitu kan, denger itu gitu kan. Gue dengerin aja, gue takutnya tuh maling, gengs, gitu kan. Kita nggak tahu kan, karena ya ada tingkat kejahatan atau bagaimana gitu kan, kriminal lah yang jalan seperti itu kan. Ngerasa juga gitu, takut gitu lah, gue takut sama si orang gitu kan, tiba-tiba masuk atau gimana gitu kan. Gue dengerin aja kan, kok makin lama makin deket ya suaranya itu gue denger di dapur gitu kan. Jadi posisinya tuh, gengs, itu depan teras, pintu dapur, kamar gue, ruang tamu, sama ada kamar juga ya, tapi kita nggak tempatin di situ, geng, sama toilet gitu kan. Gue denger ini, jadi dari ruang tamu, dari teras itu ngerasanya tuh dengernya tuh jalannya tuh ke dapur gitu kan, langkahnya tuh ke dapur gitu kan. Gue kaget kan coy, gue langsung bangunin laki gue bilang, bangun, gue bilang gitu kan. Kata dia, kenapa? Enggak, itu gue denger banget suara langkah, gue bilang gitu kan, coba cek, gue bilang gitu. Udah dia bangun kan, dicek, gak, dia sampai buka ini, geng, buka hordeng gitu, nggak ada apa-apa. Gue bilang, tapi gue denger banget ya posisi langkahnya tuh di dapur gitu kan, dari teras ke dapur gitu kan langkahnya. Gue bilang tuh, kita aja kalau jalan kan kedengeran banget kan ini langkah, apalagi kalau malam tuh kedengeran banget gitu kan, walaupun lo jauh gitu kan, tapi kalau lo masih sekitaran rumah kan pasti masih kedengeran gitu kan. Oke, kata dia nggak ada apa-apa nih. Gue minum sekalian lo pipis lah, mumpung ada dia juga kan. Udah, gengs, ya udah selang beberapa setengah jam lebih mungkin ya gitu kan, laki gue langsung cepet banget tidur lah ya. Sementara gue berusaha untuk tidur tapi nggak bisa tidur, gengs, gitu. Gue denger ini, gengs, gue denger gitu kan, kayak ada suara langkah gitu, tapi ini posisinya itu bukan lagi di teras gitu kan, di luar gitu kan, karena di luar itu cuman halaman gitu kan, cuman tanah gitu kan. Jadi gue cuman denger kayak kresek gitu aja loh, kayak apa sih, kayak orang jalan kan di dahan-dahan gitu loh, gengs, di dahan-dahan, di karena itu apa sih, banyak pohon gitu kan. Jadi kan suka ada pohon-pohon jatuh kan ke tanah gitu kan. Nah, kayak ngerasa tuh gitu jalan, dan gue nggak tahu, gue kayaknya ngerasanya tuh ada yang mengelilingi gitu, kayak rumah gitu, rumah kita tinggal gitu kan. Waduh, jangan-jangan nih gue jadi target gitu kan, maksudnya jadi target pencurian gitu kan. Gue berusaha untuk nggak takut, ini logika gue nalarnya tuh manusia gitu kan. Ya Allah, gue ngerasanya tuh gerasa banget tuh, karena kan ada jendela kan, jendela kamar kan gitu kan. Itu gue ngerasa banget di situ gitu kan, dan gue ngerasa itu abis jalan kresek berhenti gitu di situ gitu kan. Aduh, merinding coy, gue merasa itu berhenti gitu di depan jendela itu gitu. Aduh, gue mau buka jendela tapi gue takut kan, tiba-tiba itu siapa bagaimana gitu kan. Aduh, gue bilang, gue langsung deh gue bangunin laki gue biar gue sibuk sendiri, geng. Ini pikiran gue udah traveling kemana-mana kan, karena ketakutan sendiri gitu kan. Ini aduh, kayaknya ada yang nggak beres gitu kan. Gue bangunin laki gue, aduh, kayak tidurnya udah aja gitu kan, dia nggak, boro-boro di melek mata gitu. Udah gue baca-bacaan aja deh, gengs, ya. Itu gue ngerasanya tuh ngelilingin lagi gitu, ngeliling jalan, kresek gitu. Ini bukan lagi di teras ya, bukan. Karena kalau suara teras kan kayak suara papan kan, diinjek kan krek gitu kan, bunyinya krek gitu kalau suara langkah. Kalau ini enggak, ini kayak di luar gitu ya, di luar pekarangan gitu kan. Jadi kayak kresek jalan lah gitu kan. Gue bilang, aduh ya Tuhan, ini apa lagi sih? Gue bilang, aduh, gue kalau kayak begini gue gak betah dah, gue bilang gitu kan. Ya Allah, masing-masing deh di sini kan. Gue juga gue tuh ngomong dalam hati doang, guys, gitu. Udah, ya Allah, di sini gue cuman liburan doang. Ini juga pertama kali gue liburan kayak di hutan-hutan begini, gue bilang gitu kan. Pokoknya gue tidak ada bermaksud jahat lah, gue bilang gitu kan. Gue sambil berdoa tuh, geng, gue baca Al-Fatihah, gue auzubirobinas, ayat kursi gitu kan,
sampai gue nggak bisa tidur, geng. Gue tuh gelisah yang nggak jelas, geng, ya. Pokoknya sekitar jam 4, enggak, jam berapa ya, jam 4:30 lah gitu, gue nggak bisa tidur tuh. Besok paginya pas suami gue bikin sarapan, gue bilang sama suami gue gitu kan, aduh, gue bilang aduh gue males deh, gue bilang gitu, karena semalam tuh gue jelas-jelas ngedengerin banget ini dari pintu luar langkahnya tuh ke dapur gitu kan. Kalaupun memang orang istilahnya nggak mungkin juga, karena masa dia nembus pintu, gue bilang gitu kan, karena suara langkahnya tuh dari teras kan, lama-lama jauh, lama-lama deket, kayak suaranya tuh kayak suara di dapur. Sementara dapur dari kamar gue kan cuman sekat doang gitu kan, kedengeran banget itu kayak suara langkah munda mandir gitu kan. Ih, males deh, gue bilang. Gue kesel sama laki gue begitu kan. Gue bilang, laki gue ngeliat gue tuh yang agak agresif, agak ketakutan, agak bagaimana gitu, karena gue juga gue mau pulang aja deh, gue bilang. Gue males liat. Setelah gue perhatikan banget, geng, oh ini mah di hutan, gue bilang sama laki gue, besok gak mau kesini lagi dah, gue bilang gitu. Gue perhatiin gitu kan, aduh, gue bilang, aduh, udah, geng, abis sarapan ya, geng, gue mau lihat gitu kan, mau lihat kondisi di luar gitu, di luar jendela kamar gue mau lihat, geng, kayak gimana gitu kan. Setelah gue memang semenjak gue stay di situ, gue nggak tahu kan kondisi rumah gue kayak gimana, gue nggak tahu. Gue cuma tahu halaman depan aja, di belakangnya gue nggak tahu gitu kan. Memang jaraknya tuh dari antara rumah ke satu ke yang lainnya tuh agak sedikit jauh, gengs, gitu kan. Udah, gue cek gitu kan, gue cek keluar gitu kan, karena pagi coy gitu kan, jadi gue berani kan. Gue cek, gue lihat, oh ini kok ini jadi posisinya nih kayak gini loh, gengs. Ini belakang gue nih, dari belakang. Ternyata di belakang ini tuh udah ada pagar, dipagerin gitu, jadi orang nggak bisa keliling, gengs. Pagar ini untuk ke nomor 1 gitu, rumah nomor 1, pagar rumah nomor 1, gengs. Jadi orang nggak bisa lalang ternyata, gengs, gitu kan. Sementara itu gak ada orang, geng, di nomor 1 ini kagak ada orang, masih sepi. Lah emang masih sepi, kagak ada orang. Kalau ada orang kan ada aktivitas, dia kan ngelewatin belakang kita kan. Pas gue liatin memang sepi kok, lampunya nggak pernah nyala, emang sepi gitu, emang belum ada yang nempatin gitu kan. Gue bilang, gue gerutu aja sama laki gue bilang, gue nggak mau. Laki gue ngeliat gue agak-agak ketakutan yang bagaimana banget gitu, gengs, ya. Akhirnya dia udah beli inian, gengs, beli apa ya, dia cari ini, geng, kita ke supermarket, kita cari apa sih tuh ya, bawang putih, geng. Dia cari bawang putih bonggol gitu, bawang putih bonggol, dia beli 3 biji kalau nggak salah ya. Kata dia, jangan dimasak ini jangan dimasak, kata dia gitu. Dia simpen di atas kulkas 1, sama di dapur gitu kan. Gue bilang, ini ada lagi nih kayak bawang putih, gue bilang gitu kan, kayak vampir ataupun bagaimana gitu, takut sama yang beginian. Berarti lu percaya juga begitu-begituan? Setahu gue memang laki gue tuh tidak mempercaya begini-ginian gitu kan. Cuman dia ya namanya di Kroasia kan, memang mungkin sejarahnya vampir kan ada daerah-daerah situ kan, kayak Slovenia, Kroasia sama Serbia, masih berbau mistiknya tuh ada, gengs, gitu kan. Karena jujur aja dulu gue punya temen orang Serbia, gengs, ya, dan dia pernah cerita sama gue gitu kan, di tempatnya dia tuh memang masih ada aura-aura mistik, karena kan emang ada sejarahnya juga ya, maksudnya ya wallahu alam bisawat ya, gengs, ya. Sampai selang seminggu berikutnya ada itu nomor 1, ada yang nempatin. Pokoknya habis dari laki gue simpan bawang putih itu, gue nggak ada masalah, gengs, ya. Terus sometimes-nya gue, iyalah, kita jalan-jalan lah pagi gitu, siang lah, sebelum makan siang sama sore gitu kan. Gue liat banyak orang, gengs, gitu kan, tahu sendiri namanya tempat rekreasi gitu kan. Terus gue bandingin sama malam gitu kan, gue tuh feeling aja gitu, kayak ada sesuatu yang ajak ngomong ataupun bagaimana ya, kayak berdiskusi sama gue, tapi gue ngomong dalam hati aja gitu loh, gengs, ya. Gue liatin kan, gue tuh menyurvei sendiri antara pagi sama malam gitu kan, karena kalau pagi kan manusia yang interaksi gitu kan, ada yang berenang anak-anak, ada yang lari sana lari sini gitu kan, dengan aktivitas masing-masing gitu kan. Sementara kalau jam 9-an ya,
jam 9 tuh total kayak bener-bener tuh nggak ada orang gitu, maksudnya sunyi gitu kan, nggak gelap karena penerangannya tuh kan minim kan, namanya di hutan kan, cuman di rumah-rumah aja sama lampu jalannya gitu kan. Itu gue sunyi banget, tapi gue ada ngerasa tuh ada ini kayaknya saatnya mereka nih yang lebih aktif gitu kan. Mungkin kan kalau pagi itu manusia kan lebih aktif gitu kan, kalau kalau malam. Makanya gue bilang sama suami gue nggak mau kalau malam, kalau abis nanti kita ke restoran gitu kan, gue cuma mau naik mobil geng, gue nggak mau jalan kaki gitu kan. Gue bilang males, udah jauh, cuman ntar gue kesambet ataupun bagaimana gitu kan, gue males banget dah, gue bilang gitu kan. Jadi itu gue di teras tuh gue ngeliatin aja sekeliling aja geng, kayak gue ini kalau malam ini manusia nggak ada aktivitasnya, cuman gue ngerasanya tuh lu ya yang beraktivitas gitu kan. Makanya gue bilang aduh udah deh, pokoknya masing-masing aja lah, pokoknya jangan pernah menampakkan atau gimana, jangan macam-macam amit-amit cabang baik lah gitu kan. Oh ya, waktu temen gue ini yang orang Serbia ini, dia memang pernah cerita gitu ke gue gitu kan, kalau memang di daerahnya dia gitu kan masih percaya dengan hal-hal yang seperti itu gitu, masih ada lah istilahnya, dia bilang gitu kan. Ya gue bilang kalau di Indonesia juga ada kan, maksudnya makhluk-makhluk tak kasat mata seperti itu ada gitu kan. Ya mungkin geng di setiap negara ada juga makhluk selain manusia gitu, karena memang Allah kan menciptakan manusia dan apa ya, dan sejenisnya, bukan sejenisnya ya, makhluk lah ya, makhluk yang bukan manusia doang yang ada di bumi ini, tapi ada makhluk lainnya juga gitu kan. Hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat gitu lah intinya. Mandi kembang gitu geng, so bapaknya jampi nih, elah kecil begini, gelap begini, aduh ini kayak ini loh, kayak horor juga lah, kata gue, cuma ada lilin doang. Jadi emang agak lembab begitu geng kamar mandinya.